Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya untuk hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas mengenai PIP ya, atau Program Indonesia Pintar. Nah, ini nanti kita akan membahas kapan batas waktu untuk pengajuan PIP ya, atau Program Indonesia Pintar ya, yang nanti di dalamnya teman-teman tentunya sudah paham ya, nanti ada beberapa kartu. Nah, kartu ini nanti yang harus kita data ulang, atau mungkin yang harus kita ajukan lagi ke sekolah. Mungkin ada teman-teman yang baru mendapatkan kartu Indonesia Pintar, atau mungkin kartu keluarga sejahtera, atau mungkin kartu Indonesia Sehat. Nah, kita akan membahas ya, karena di kemarin teman-teman sudah beredar ya, ada surat edaran bahwa untuk batas pengajuan PIP ya, atau bantuan program Indonesia Pintar, khususnya di semester genap tahun 2021. Nah, ini nanti akan ditutup. Jadi ada cut off ya, cut off itu batas waktu. Nanti bagi teman-teman mungkin yang belum mengajukan, bagi teman-teman mungkin yang belum sempat mengecek data, nah nanti silahkan, nanti kita akan membahas secara lengkap. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, baru melihat informasi ini ya, silahkan klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan seputar batas waktu dan juga pengajuan bantuan PIP ya. Sebelumnya mungkin bagi teman-teman ya, jadi mungkin bagi teman-teman semua kegiatan atau semua informasi ini ya, kita sepenuhnya didukung oleh Webmaker Kediri. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang menginginkan paket layanan ya dalam pembuatan website, atau mungkin desain web, atau mungkin dalam membuat aplikasi ya, nanti silahkan teman-teman kunjungi saja di sini ya, di webmaker.id. Nah, di sini menyediakan banyak sekali paket-paket layanan dalam pembuatan website, atau mungkin desain web, atau mungkin pembuatan aplikasi ya. Nanti bisa di cross check saja ya teman-teman ya di sini. Nah, ini paket pembuatan websitenya sangat murah teman-teman ya, jadi murah tapi tidak murah ya. Nanti silahkan di cross check saja di webmaker.id. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita akan membahas batas waktu dan cara pengajuan bantuan ya. Di sini nanti khususnya program Indonesia Pintar ya. Di program Indonesia Pintar tentunya bantuan ini tidak hanya bagi teman-teman yang memiliki kartu KIP ya teman-teman. Jadi tidak hanya bagi teman-teman yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, tetapi bagi teman-teman yang memiliki kartu keluarga sejahtera ini juga bisa didaftarkan. Artinya bagi teman-teman yang memiliki kartu ini tetapi tidak didaftarkan di sekolahnya ya, kemungkinan bantuan itu tidak akan bisa cair teman-teman. Ya, karena untuk pendataan ini biasanya di setiap jenjang ya. Nanti untuk pemilik kartu Indonesia Sehat ini juga perlu diperhatikan ya, karena ada kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ini nanti ada yang dia itu mendapat bantuan dari pemerintah, tapi dia juga ada yang mandiri. Nah, ini nanti perlu dibedakan teman-teman untuk kartu Indonesia Sehatnya. Apakah ini bantuan dari pemerintah atau ini dibayar sendiri? Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk informasi teman-teman, ini kemarin ada surat edaran ya. Ini tanggal 18 ya teman-teman. Jadi ini kemarin ya ada informasi pemberitahuan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, di sini teman-teman kita bacakan sedikit ya. Dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2019, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud bertugas menyalurkan bantuan dana program Indonesia Pintar ya, atau PIP. Nah, ini nanti teman-teman harus paham ya, apa itu PIP, apa itu KIP ya. Kalau PIP itu programnya, kalau KIP itu adalah kartunya ya. Untuk peserta didik pada jenjang sekolah dasar atau SD ya, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan juga SLB ya, pendidikan sekolah luar biasa, dan juga pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Jadi ini untuk semua jenjang ya teman-teman. Jadi nanti perlu dipahami ya, ini untuk semua jenjang ya, tidak hanya
SMA, SMK, atau mungkin SMP, SD, tetapi ini untuk semua jenjang. Nah, informasi yang menarik teman-teman bahwa penyaluran dana PIP di tahun 2021 itu akan segera dilaksanakan. Ya, artinya penyaluran dananya ini nanti akan segera dilaksanakan di tahun 2021. Nah, dengan prioritas sasaran dan mekanisme pengusulan berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan PIP ya. Sehubungan dengan tersebut, kami mohon bantuan saudara akan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan beberapa hal sebagai berikut. Lah ini yang perlu ditekankan teman-teman, bahwa Satuan Pendidikan segera memperbarui. Nah, ini ya teman-teman, memperbarui status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima PIP melalui dapodik sekolah sesuai prioritas sasaran. Nah, di poin 1 ini sudah sangat jelas teman-teman, dari harus memperbarui status kelayakan. Nah, ini kenapa harus diperbarui ya teman-teman? Nah, karena kemungkinan siswa ini sudah masuk ke dalam kategori menengah ke atas. Jadi artinya dia sudah tidak layak mendapatkan PIP. Itu juga bisa. Nah, yang kedua, mungkin ada siswa yang sebelumnya tidak layak mendapatkan KIP, tetapi sekarang layak untuk mendapatkan PIP. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus meng-cross check ya, nanti bisa koordinasi melalui operator dapodik teman-teman ya, operator dapodik yang ada di sekolahan. Apakah sudah betul Anda sebagai layak penerima PIP atau tidak. Nah, di poin 2, lah ini yang terpenting teman-teman, cut off sinkron dapodik untuk pembaruan status layak PIP. Nah, ini ya, untuk pembaruan status layak PIP oleh Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 semester genap adalah per 15 Februari 2021. Jadi teman-teman harus paham ya, bahwa untuk batas pengajuan ini ya di semester genap. Nah, ingat ya. Jadi untuk tahun anggaran itu ada 2021 ya teman-teman. Jadi untuk tahun anggaran ini awal ya, Januari sampai dengan Desember ya, ini tahun anggaran. Nah, tapi kalau kita sekarang berada di semester genap ya, semester genap tahun pelajaran 2021. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya apa perbedaan dari tahun anggaran dan tahun pelajaran. Nanti silahkan cek aja di channel kita ya. Nanti channel kita masuk ke playlist teman-teman. Masuk ke playlist, nanti di sini ada yang namanya ini program Indonesia Pintar. Nah, nanti di sini sudah kita jelaskan teman-teman apa perbedaan di tahun anggaran dan juga apa perbedaan di tahun pelajaran ya. Nah, nanti teman-teman bisa memahami di sini. Terus bagaimana cara melihat penerima PIP dan seterusnya, nanti silahkan dicek aja di channel kita. Oke ya. Jadi nomor 2, jangan sampai ketinggalan teman-teman apabila Anda sebagai penerima PIP atau Anda layak sebagai penerima program ya. Ini programnya ya. Program penerima PIP itu batasnya adalah 15 Februari 2021. Kalau bisa sebelumnya, sehingga nanti data Anda akan sudah masuk sebelum batas akhir. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Ini untuk batasnya, nanti untuk kelayakan, nah nanti kita akan bahas apakah layaknya itu seperti apa. Di poin 3, data peserta didik dengan status layak, ini ya, sebagai penerima PIP yang sudah sinkron dengan dapodik, dapat dilihat pada aplikasi Si Pintar. Nah, Si Pintar ini nanti ada 2 macam ya teman-teman. Untuk Si Pintar ini untuk siswa penerima PIP. Jadi siswa yang apakah dia menerima PIP apa tidak, nanti bisa dilihat di aplikasi Si Pintar. Ya. Nah, bagaimana cara melihat siswa penerima PIP, nanti bisa dilihat di sini ya. Cara melihat siswa penerima PIP tahun 2020. Nanti bisa dilihat di video-video kita. Klik aja, nanti teman-teman bisa melihat ya di playlist. Nanti lihat aja di sini, di ini program Indonesia Pintar. Nah, di sini ada cara melihat siswa penerima PIP. Ya. Nah, tetapi teman-teman untuk ini nanti ya, dapodik dapat dilihat pada aplikasi Si Pintar. Nah, ini nanti untuk operator sekolah ya atau operator dapodik nanti bisa melihat siapa anak-anak atau siswa-siswa yang berhak menerima PIP. Nah, ingat ya teman-teman, di sini nanti untuk pengajuan itu pendataan pengajuan itu melalui sekolah ya. Jadi karena siswanya masih di tingkat sekolah ya teman-teman, maka dalam pengajuannya adalah melalui sekolah. Tetapi tidak semua siswa itu ketika yang diajukan dia akan mendapatkan ya, karena semua yang menetapkan itu adalah dari pusat ya. Jadi yang menentukan adalah dari pusat. Nah, terus mungkin juga ada kasus teman-teman ya, mungkin ada kasus siswa itu mendapatkan program Indonesia Pintar. Jadi artinya dia tidak memiliki kartu KIP, tidak memiliki kartu keluarga sejahtera, tetapi dia mendapatkan bantuan. Lah itu bisa jadi karena pengajuan status layak. Jadi dia layak mendapatkan PIP tapi dia tidak memiliki kartu. Ya nanti kita bahas. Oke.
Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini untuk saat edarannya. Selanjutnya cara pengusulan KIP siswa ke sekolah. Nah, ini bab 3 ya, mekanisme pelaksanaan. Nanti bisa dilihat teman-teman di Persetujuan nomor 8 tahun 2020 ya. Jadi untuk mekanisme penetapan penerima PIP ya, mekanisme pengusulannya, Satuan Pendidikan mengusulkan calon penerima PIP ya Dikdasmen sesuai dengan persyaratan melalui Dapodik. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti teman-teman sekolah itu hanya membantu mengusulkan melalui Dapodik dengan memperbarui status kelayaan peserta didik sebagai penerima PIP Dikdasmen. Paham ya? Jadi sekolah itu adalah membantu mengusulkan bagi teman-teman yang layak untuk mendapatkan PIP. Jadi nanti yang apa istilahnya, teman-teman yang berhak untuk mengusulkan PIP ya silahkan nanti koordinasi dengan sekolahnya ya. Terus selanjutnya penerima PIP ya, ini dari usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun ya. Data peserta didik pemegang KIP, data peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus. Nah, ini nanti teknis ya teman-teman. Nah, ini yang perlu dicek teman-teman. Jadi mungkin ada siswa yang dia memiliki kartu KIP tetapi dia tidak cair ya. Jadi dia memiliki kartu tapi tidak cair. Itu perlu dicek identitas peserta didiknya teman-teman. Apakah namanya sudah sesuai dengan di Dukcapil, apakah tempat lahirnya sama, dan seterusnya ya. Yang terpenting ini data pokoknya ini ya, ini data pokoknya. Nah, apakah yang terpenting adalah tanda layak PIP Dikdasmen, apakah dari sekolah itu sudah diajukan atau belum. Nah, nanti Pak bagaimana kalau mau untuk melihat tanda layak PIP-nya. Nah, nanti bisa tanya saja ya kepada operator Dapodiknya, karena ini untuk yang mengajukan sekolah tapi melalui aplikasi Dapodik. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman nanti bisa meng-cross check ya. Misalkan tanya saja ke sekolah, Pak, mohon maaf saya mau melihat apakah saya sudah diusulkan sebagai layak penerima PIP. Ingat ya, PIP, Program Indonesia Pintar. Jadi ini bukan untuk mengajukan kartu KIP ya, tapi untuk mengajukan bantuan ya, bukan kartu ya. Ingat ya, bisa dipahami nanti sampai di sini. Nah, nanti kalau kurang jelas silahkan tuliskan aja teman-teman di kolom komentar, nanti kita akan membantu menjawab. Nah, yang pertama adalah identitas peserta didik, yang kedua adalah identitas orang tua peserta didik. Ini juga penting teman-teman ya. Nama ibu kandung pastikan sama penulisannya ya, antara di KK atau mungkin di akte atau mungkin di ijazah dan lain-lain ya. Nik ibu kandung ini juga wajib sama. Nama ayah kandung juga sama. Oke ya, ini identitas yang perlu dicek. Nanti bisa dicek aja di Dapodiknya masing-masing. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengajukan bantuan bagi siswa. Nah, ini yang memiliki ya teman-teman, ini yang memiliki kartu KIP, KKS atau PKH atau yang lainnya. Nah, ini bagaimana cara mengajukannya. Nah, tentunya teman-teman ini bagi teman-teman yang sudah memiliki kartu ya, tetapi kok dia tidak cair ya, kemungkinan ya teman-teman, ada data ini yang tidak sama, tidak match. Artinya dengan data yang ada di kartu, ini ya datanya ada di kartu dan mungkin data yang ada di aplikasi Dapodik. Itu nanti teman-teman perlu cross check ya, apakah datanya sudah sama. Ya, karena kebanyakan ada siswa yang memiliki kartu KIP tetapi dia juga tidak mendapatkan bantuan. Itu perlu di cross check datanya. Nah, oke. Bagaimana cara mengajukan bagi siswa yang memiliki kartu KIP, KKS, PKH ataupun yang lainnya. Nah, ini ya, ini saya kasih di poin 1. Jadi pemilik kartu. Nah, pemilik kartu ini nanti bisa mengajukan ke sekolah teman-teman dengan mungkin fotokopi ya, fotokopi dari kartu yang dimiliki, nanti bisa diajukan melalui sekolah. Nanti sekolah akan melakukan input data ya, atau cross check data apakah siswa ini benar-benar layak atau tidak. Nah, ini melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini yang bisa melakukan adalah operator Dapodik di sekolahnya teman-teman ya. Jadi nanti bukan siswanya adalah mengajukan berkas ke sekolah, nanti sekolah yang akan melakukan pengajuan melalui aplikasi Dapodik yang dilakukan oleh operator Dapodik di sekolah. Nah, oke, ini mungkin bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang memiliki kartu seperti ini. Lah, ini yang perlu difotokopi ya, difotokopi sama aslinya di bawah. Nanti biar diinputkan operator Dapodik di sekolah. Oke ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru dapat ya, yang baru dapat berarti harus didata ulang. Tetapi yang sudah pernah dapat bagaimana, Pak? Misalkan kelas 1 dapat, apakah kelas 2 perlu mengajukan lagi? Apakah kelas 3 ya, misalkan kelas 2 dapat, kelas 3 apakah perlu mengajukan lagi? Lah, ini tidak. Ya, selama satu jenjang ya. Ingatnya teman-teman ya, misalkan dari SD ya, selama SD dia kelas 1, 2, 3 dapat,
maka apakah setiap tahun harus mengajukan? Nah, ini tidak. Yang penting dia sudah pernah dapat, misalkan di kelas 2 ya, misalkan dapat kartu kelas 2, sudah diajukan dan sudah cair, apakah kelas 3, 4, 5, sampai 6 mengajukan lagi? Ya tidak. Ya, karena dalam satu jenjang. Misalkan di SMP ya, di SMP dia kelas 1 sudah dapat, apakah kelas 2 dan 3 mengajukan? Itu tidak. Karena apa? Itu dalam satu jenjang. Nah, tetapi nanti ketika naik jenjang teman-teman ya, misalkan dari SMP ke SMA, nah itu perlu pengajuan lagi. Pengajuan di kelasnya. Misalkan dia di SMP dapat ya. Setelah itu di SMP dia lulus, nah dia masuk SMA atau mungkin SMK. Lah di SMA atau SMK-nya di kelas 1, maka dia harus melakukan pengajuan lagi. Karena apa? Karena sudah berbeda jenjangnya. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi untuk pengajuan ini nanti kalau yang sudah didata di awal tahun ya, itu ada tahun kelas lah, awal kelas lah. Misalkan di kelas 1 misalkan, berarti kelas 2 dan 3 tidak perlu mengajukan lagi karena datanya kan sudah ada di Dapodik dalam satu jenjang. Tapi kalau nanti naik jenjang maka harus diajukan ulang. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini pengisian di aplikasi Dapodik ya teman-teman. Ini pemilik kartu PIP ya teman-teman, PIP atau Program Indonesia Pintar. Jadi nanti bagi teman-teman yang memiliki kartu seperti ini teman-teman ya, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, KPS ya, Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, itu silahkan dibawa ke sekolah untuk didata dan diajukan sebagai penerima PIP. Bisa dipahami ya. Apakah penerima KPS? Iya. Apakah punya KIP? Iya. Alasan peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP? Dipilih ya. Nah, ini 3 poin ini harus terpenuhi tergantung dari kartu yang dimiliki. Ingat ya, bagi kartu Indonesia Sehat atau GIS itu harus dilihat. Ini dapatnya mandiri atau dari bantuan pemerintah ya. Kalau mandiri tidak bisa, tapi kalau bantuan dari pemerintah, nah ini kemungkinan bisa untuk mendapatkan bantuan. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini proses pengisian datanya ini juga sama ya. Apabila hanya apakah punya KIP? Nah, ini jawabannya tidak. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin memiliki kartu PKH ya, atau kartu perlindungan sosial, atau PKS, atau KKS, kartu keluarga sejahtera atau KIS. Nah, ini apakah penerima KPS atau PKH? Jawabnya iya. Apakah punya KIP? Nah, di sini dia tidak, karena dia tidak memiliki kartu KIP, tetapi dia memiliki kartu 4 ini ya. 4 atau salah satunya ya. Nah, di sini dia harus dijawab, apakah peserta tersebut layak mendapatkan PIP? Jawabannya iya. Ya, alasannya apa? Nah, ini harus punya alasan teman-teman, kalau mengajukan bantuan harus punya alasan ya. Mungkin alasannya pemegang kartu PKH, KPS atau KKS di sini. Pak, kalau saya punya 4 kartu bagaimana? Misalkan di sini ya teman-teman, saya punya Indonesia Pintar, punya Keluarga Harapan dan semua ya, boleh didatakan semuanya boleh. Ya, jadi dimasukkan semuanya boleh, tetapi yang menjadi prioritas adalah KIP-nya atau ini kartu Program Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Pintar, itu yang menjadi prioritas utama. Nanti kalau tidak punya KIP lah, nanti mungkin bisa dilihat di 4 kategori ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman yang memiliki kartu, ya ini untuk pengajuan yang memiliki kartu ya. Jadi kartunya apa? Silahkan nanti ini yang mengisi adalah operator Dapodik. Siswa hanya melakukan kirim berkas atau pendataan saja. Oke ya. Selanjutnya di sini teman-teman, nah nanti ini yang pemilik kartu Indonesia Pintar ya. Jadi yang punya kartu Indonesia Pintar nanti dimasukkan. Ini yang prioritas. Nanti yang tidak punya KIP nanti dilihat apakah memiliki kartu 4 ini. Oke ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengajukan bantuan bagi siswa yang tidak memiliki, oke ya, tidak memiliki kartu KIP, KKS, PK atau yang lainnya. Jadi dia tidak punya belas, jadi dia tidak memiliki kartu apa-apa. Oke ya. Jadi dia tidak memiliki kartu apa-apa. Nah, bagaimana Pak cara mengajukan bantuannya? Nah, itu kita harus melihat status kelayakan. Nah, kenapa siswa itu diajukan? Nah, itu ya pengisian tanda layak PIP. Dia kenapa kok layak mendapatkan bantuan? Nah, di sini ya pilih tidak. Ya, jadi di sini dia tidak memiliki semua teman-teman. Ya, apakah punya KIP? Dia jawabnya tidak. Nah, terus di status kelayakan, apakah peserta didik layak mendapatkan PIP? Nah, di sini ya, pertanyaan apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP akan muncul, pilih ya. Jika peserta didik layak dan bersedia untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan PIP, pilih status layak diusulkan di kolom alasan layak PIP, misalnya pemegang PK, KPS atau KKS. Nah, di sini ya teman-teman, selain pemilik kartu, dia juga ada di sini. Ya. Alasannya apa? Misalkan dampak bencana atau keluarga terpidana, kelainan fisik. Nah, ini misalkan
siswa miskin atau rentan miskin atau yatim piatu. Nah, ini juga layak untuk mendapatkan PIP. Tapi perlu diingat ya teman-teman, tidak semua pengajuan itu akan berhasil ya. Biasanya ada teman-teman yang mengajukan bantuan tapi itu juga tidak cair, itu juga banyak ya, mungkin terbatas kuota atau mungkin mungkin datanya setelah di cross check nicknya dan lain-lain ya, mungkin dia tergolong keluarga yang mampu. Nah, itu nanti makanya teman-teman datanya harus di cross check ya, data diri awal tadi harus di cross check apakah datanya sudah benar, apakah dia memang benar-benar untuk mendapatkan PIP, Program Indonesia Pintar ya. Sekali lagi ya, ini bukan untuk pengajuan kartu KIP ya, tetapi untuk pengajuan penerima bantuan PIP, Program Indonesia Pintar ya. Bisa jadi teman-teman yang memiliki kartu banyak juga yang tidak dapat ya, karena ada perbedaan data. Ada juga teman-teman yang tidak memiliki kartu tapi dia juga mendapatkan kartu PIP, mendapatkan bantuan PIP ya, jadi bukan kartunya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman yang tidak memiliki kartu ya, tidak memiliki kartu KKS, KIP dan lain-lain, nanti bisa mengusulkan dengan layaknya sebagai apa. Artinya Anda itu mengajukan bantuan dengan status seperti apa. Apakah siswa miskin atau rentan miskin, atau yatim piatu, atau dampak bencana dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Pak? Berkas apa yang perlu dibawa? Nah, kalau misalkan miskin, ya siswa miskin atau rentan miskin berarti harus meminta surat keterangan tidak mampu dari desa. Kalau yatim piatu bagaimana Pak? Sama, berarti harus ada surat kematian ya, mungkin dari desa untuk surat kematian ayahnya atau ibunya. Atau mungkin tinggal di pantai, ya ini berarti harus ada surat keterangan bahwa dia, siswa itu berada di panti asuhan atau sosial. Maka nanti layak ya, jadi alasan peserta didik layak untuk mendapatkan PIP adalah misalkan ini yatim piatu, atau misalkan siswa miskin ya, atau misalkan dampak bencana. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak memiliki kartu. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nanti untuk bagi teman-teman yang kurang paham ya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu menjawab. Nah, teman-teman nanti juga bisa melihat ya, berapa sih besarannya untuk PIP. Lah, ini nanti bisa dilihat di sini ya, jumlah nominal. Nanti jumlahnya untuk PIP ya di antara semester ganjil dan genap itu juga berbeda ya. Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, itu juga berbeda. Nanti silahkan di cross check aja di video-video kita sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.